Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Kapanpun kalian mendengarkan atau melihat video untuk perkuliahan rekayasa bendungan kali ini, kita lanjutkan untuk pertemuan ke 5. Oke, mungkin untuk mengingat apa saja yang akan kita pelajari selama mata kuliah ini, rekayasa bendungan, dari setelah materi UTS sampai UAS ini. Kita dulu udah pernah bahas masalah basic of dam engineering yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya. That's why kita tidak terlalu banyak membahas masalah itu karena ini terkait dengan desain, seepage, kemudian safety factor dengan metode slice yang sudah kalian lakukan di tugas-tugas sebelumnya. Dan ada tambahan untuk mata kuliah ini, yaitu ada metode seepage menggunakan analisisnya secara manual dengan metode Casagrande. Setelah itu kita udah bahas juga masalah identification of dam for case study. Itu kalian memilih model bendung yang akan menjadi case study kalian dari tugas awal sampai nanti tugas terakhir di mata kuliah ini. Kemudian kita pernah juga membahas masalah operation and maintenance for dam, baik secara sinkron maupun asinkron, terkait bagaimana case study di dunia, bendungan di dunia, dalam melakukan operation and maintenance. Jadi pemeliharaan dan operasinya seperti apa. Nah, kemudian untuk redesign dan modeling progress, ini sebenarnya adalah tugas yang juga kalian kerjakan di awal-awal menggunakan slash method untuk safety factor dan seepage menggunakan Casagrande itu untuk manual. Setelah itu, kalian memodelkannya menggunakan GeoStudio dengan beberapa skenario. Jadi setelah GeoStudio resultnya untuk safety factor sama seepage, kondisi existing, kemudian kalian membuat skenario maintenance engineering menggunakan beberapa skenario seperti naik turun muka air, kemudian material tubuh bendungan, dan lain-lain. Nah, untuk sebenarnya untuk yang terakhir ini adalah final showcase and report briefing, itu pertemuan ke-7. Cuman mungkin ini untuk presentasinya nanti di record aja seperti yang kuliah tugas semester kemarin. Jadi nanti untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai innovation terkait operation and maintenance for dam. Jadi inovasi apa saja sih yang pernah digunakan atau yang pernah dilakukan oleh negara lain dalam memelihara bendungan. Oke, setelah itu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir nanti kita akan bahas case study mengenai tugas akhir. Tugas akhir yang nanti berhubungan dengan bendungan. Jadi hanya seperti review bagaimana metodenya dan lain-lain untuk memberikan tambahan wawasan kalau misalnya nanti ada yang interested di dam engineering, atau misalnya nanti ketika selesai dari kampus sudah berkecimpung di bidang bendungan akan lebih bisa mengikuti alurnya seperti itu. Oke, nanti final showcase and report briefing kita akan instruksikan lagi nanti di akhir menjelang UAS seperti itu. Oke, materi hari ini adalah mengenai innovation on dam construction, management and improvement in Japan. Jadi bagaimana inovasi konstruksi bendungan dan bagaimana manajemennya dan bagaimana improvement yang dilakukan oleh Jepang. Dan untuk slide presentasi ini diproduksi atau di-provide oleh Japan Water Agency atau JWA. Oke, sebenarnya untuk latar belakang mengapa Jepang melakukan banyak inovasi adalah seperti yang terlihat pada grafik di layar, bahwa pembangunan bendungan baru di Jepang itu fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 1960 sampai 2010. Nah, apa saja jenis bendungan yang dibangun di Jepang? Nah, sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 800, 1868, dan lain-lain, itu mereka menggunakan lebih ke earth fill, jadi lebih ke bendungan urugan. Tetapi dengan berkembangnya teknologi,
semakin cepat, akhirnya mereka lebih banyak variasinya selain earthfill, tapi untuk tren earthfill-nya semakin menurun. Yang lebih banyak digunain di Jepang itu kayak rockfill sama gravity, jadi lebih ke concrete, lebih bisa untuk di-maintain lebih lama menurut mereka. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana inovasi di Jepang dalam memaintain atau melakukan operasi dan pemeliharaan bendungannya. Nah, sebenarnya mengapa sih harus ada O dan M atau safety factor yang perlu di maintain ketika bendungan telah berdiri. Jadi di Jepang itu kan udah banyak bendungan ya. Nggak hanya di Jepang sih, di Indonesia juga seperti itu. Artinya apa? Bahwa nantinya ketika semua bendungan udah berdiri di konstruk seperti itu, entah itu nanti di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan kawan-kawan, dan lain-lain maksudnya, setelah itu kan kita perlu tahu sebenarnya setelah ini bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara maintenance agar bendungan ini akan safe, akan aman sesuai dengan usia bendungan yang direncanakan seperti itu. Kalau kita lihat kayak gini. Jadi untuk desain infrastruktur keairan, kan kita ada infrastruktur keairan sungai sama bendungan, ya kan? Nah, kita flashback terlebih dahulu mengenai materi analisis hidrologi, analisis hidrolika seperti itu. Jadi kita punya data das luas tata guna lahan. Jadi data das ini daerah aliran sungai, kita pengen tahu luasnya seperti apa, tata guna lahannya seperti apa. Ya kan? Habis itu kita dapat data hujan, habis itu data curah hujan kita analisis, habis itu kita dapat data debit banjir kala ulang seperti yang kalian kerjakan di semester kemarin, analisis hidrologinya. Nah, dari data curah hujan ini, entah itu bulanan atau tahunan, kemudian kita melakukan analisis frekuensi, entah itu metode Gumbel, log persen tipe 3 dan lain-lain. Habis itu kita validasi dengan chi-square, metode mana yang diterima atau enggak seperti itu. Habis itu kita baru memakai curah hujan kala ulang itu untuk menganalisis intensitas hujan atau mononobe dengan mononobe. Dari intensitas hujan kita dapat debit. Nah, debitnya ini adalah kalau luasnya itu sekitar 350 atau luas dasnya itu kecil, kita bisa menggunakan metode rasional. Q-nya adalah CIA. C koefisien tata guna lahan, dari sini tata guna lahan. Habis itu kita punya I intensitas hujan dari sini. Habis itu luas dasnya seperti ini. Nah, kalau misalnya luasnya besar, luas banget gitu ya, kita bisa menggunakan hidrograf satuan sintesis. Hidrograf satuan sintesis. Nah, HSS ini itu ada banyak macamnya. Ada Nakayasu, Gamma 1, ITB, Limantara, dan lain-lain. Nah, kemarin kalian menggunakan metode Nakayasu kan untuk menganalisis banjir. Nah, kita akan mendapatkan banjir kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, 100 sampai 1000. Nah, itu nggak cuma hanya Nakayasu tapi juga metode rasional juga kan seperti itu. Kita akan mendapatkan banjir kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya sampai 1000 bahkan lebih dari itu. Jadi kita berbicara desain bangunan air itu adalah desain yang sangat berhubungan dengan analisis hidrologi atau climate data. That's why ketika di sini disebut bahwa faktor utama dalam O dan M mengapa kita harus melakukan maintenance dan operation and safety adalah DEM itu sangat berisiko terhadap climate change. Karena dari sini, karena kita berhubungan dengan climate data untuk desain infrastruktur keairan, awalnya kan kita perlu data hujan seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk drainase atau sungai, kita biasanya menggunakan banjir kala ulang Q 10 tahun atau 25 gitu kan. Atau 50 mungkin masih bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya bendungan, kita biasa menggunakan data yang lebih besar. Bisa banjir kala ulang 100 tahun, 500 tahun, dan kawan-kawan. Dan lain-lain maksudnya. Nah, untuk presensi nanti aja di tengah-tengah akan saya jelaskan. Oke, tadi itu ya
That's why mengapa kita perlu climate change di sini, karena untuk mendesain suatu desain infrastruktur keairan apalagi bendungan, kita sangat tergantung pada analisis hidrologi iklim yang terjadi di suatu das yang akan kita bangun bangunan air di situ. Habis itu ada disaster. Disaster ini adalah karena ini studi kasusnya Jepang, sebenarnya kita lebih banyak ke arah gempa. Jadi kalau climate change itu lebih ke arah banjir, kalau disaster itu lebih ke arah gempa, untuk aging itu lebih ke penuaan karena nggak dirawat sehingga lebih tua lebih cepat sehingga umur rencananya nggak bisa tercapai kayak gitu. Oke, tadi kita udah jelasin mengapa kita membahas ini, bahwa di Jepang itu akan menjadi kayak apa ya, lesson learned, bahwa kita akan belajar dari Jepang bagaimana mereka menginovasi suatu metode untuk melakukan operation and maintenance suatu dam. Jadi dari sini adalah penjelasan bahwa sekarang Jepang itu sudah concern dari construction menuju renovation. Artinya apa? Mereka mungkin agak sedikit membangun dam, bendungan karena udah banyak gitu ya. Mungkin beda dengan Indonesia yang pasti butuh lebih banyak konstruksi bendungan mungkin di era yang akan datang. Dan untuk di Jepang sebenarnya construction masih jalan. Construction masih jalan. Kalau misalnya ada project pasti akan jalan, tapi mereka akan lebih concern kembali ke renovation atau maintenance-nya karena untuk menjaga agar bendungan-bendungan yang masih ada ini bisa berjalan dengan sesuai rencana, sesuai umur rencana, sesuai umur desainnya, istilahnya seperti itu. Nah, tadi kan ada 3 kan, climate change, disaster, sama aging. Oke, untuk yang pertama adalah climate change. Kita akan bahas ini, mengapa mengapa bendungan itu perlu dilakukan suatu analisis yang berhubungan dengan climate change. Yang pertama tadi kita udah bahas bahwa untuk mendesain suatu infrastruktur keairan, kita perlu yang namanya analisis data hidrologi yang sangat berkaitan erat dengan climate change. Nah, ini contohnya untuk Samuro Dam Upgrading Project. Jadi ini adalah proyek untuk meningkatkan dimensi bendungan di Samara Dam. Jadi ini merupakan tipe concrete gravity dam dengan ketinggian bendungan sekitar 106 meter. Oke, ini merupakan efek climate change. Bisa kita lihat perbedaannya, di atas itu tanggal 1 September 2005 dan di bawah itu tanggal 7 September 2005. Artinya apa? Bahwa climate change sangat mempengaruhi nanti jumlah atau volume storage di waduk bendungan itu. Jadi mungkin awal-awal musim normal mungkin volumenya akan seperti ini. Nah, hari ini dikarenakan adanya hujan deras disertai angin typhoon, sehingga untuk storage bendungan yang ada di sini akan penuh seperti ini. Storage-nya yang awalnya 0% menjadi 100%. Nah, ini juga perlu dianalisis apakah dengan usia yang sekian, maksudnya ini kan mungkin dibangunnya tahun sekian kan, dan menggunakan data climate change tahun sekian. Contohnya seperti ini, sorry. Misalnya kita bangun bendungannya tahun 2005 misalnya. Kan untuk data hujannya kita pakainya tahun 2005, 2004 sampai 1905 gini kan. Kurang lebih 2004, 2003 intinya kurang lebih minimal 10 tahun. Gitu kan. Nah, untuk misalnya kita melakukan inspeksi atau operasi dan pemeliharaan maintenance di tahun 2020. Berarti kan data hujan yang kita gunakan nanti untuk analisisnya adalah 2010 sampai 2020. Kan udah beda kan? Nah, nanti kita kayak di compare gitu loh, dibandingin data hujan yang dianalisis pada tahun itu saat didesain sama dengan climate change atau data hujan di tahun sekarang seperti apa. Bagaimana perbedaannya, dan nanti setelah ketahuan baru dapat diputuskan nanti bagaimana cara melakukan maintenance yang sesuai. Seperti itu. Jadi bisa jadi ini akan penuh seperti ini dikarenakan mungkin ini menggunakan data hujannya di tahun yang lama sehingga mungkin kurang relevan dengan tahun yang sekarang. Jadi mungkin perlu ada penambahan dimensi dan lain-lain. Oke, ini merupakan fakta atau data mengenai data hujan atau bagaimana perubahan presipitasi curah hujan di Jepang yang mengindikasikan bahwa cuaca di Jepang sekarang becoming more extreme. Jadi lebih ekstrim
cuacanya, iklimnya. Jadi perlu diwaspadai mengenai climate change ini. Gak hanya di Jepang, karena ini adalah suatu lesson learned, berarti di Indonesia juga bisa jadi seperti itu. Oke, untuk Semola Dam Upgrading Project itu kan untuk meningkatkan flood control capacity. Jadi awalnya itu dia hanya bisa menampung sekitar 90 juta, kemudian dengan adanya upgrading, dimensi dan kawan-kawan, ini menjadi 107 juta meter kubik. Jadi capacity transfer, jadi transfer the water use capacity of 7 million meter cubic to flood control capacity. Dan kemudian untuk introduction of preliminary release capacity, when heavy rain is expected to fall, prepare for flooding by lowering the water level in advance. Oke, jadi nanti ketika hujan deras itu nanti pintunya akan dibuka agar water levelnya itu menurun di storage bendungannya, sehingga nanti tidak akan terlalu penuh bendungannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kondisi current situation ini after revitalization. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Outline of the project, extend discharging facility for enhancing discharge capacity at time of the flood. Jadi ini membangun additional discharging facility. Jadi mungkin dulu awalnya hanya satu outlet untuk mengalirkan air dari waduk itu sampai ke hilir. Nah, ini ada proyek tambahan yang di merah ini untuk meningkatkan, mempercepat agar airnya itu bisa, muka airnya bisa turun lebih cepat dari di waduk ini. Jadi ketika nanti banjir tidak akan penuh secara cepat. Jadi waktunya lebih lama. Intinya adalah proyek ini untuk menambah discharge capacity. Ini beberapa teknologi juga untuk upgrade dams under operation, seperti tunnel technologies. Ini adalah untuk membuat air dari waduk sampai ke hilir lebih cepat, selain lewat gate ini ya. Jadi lebih cepat kalau misalnya cuacanya ekstrim, hujan lebat kayak gitu, ini bisa digunakan untuk mengalirkan air lebih banyak. Habis itu ada increasing capacities, flood control, hydroelectric power, dan lain-lain. Ini ada contoh old dam, bendungan lamanya itu kecil seperti ini. Bukan kecil sih, ukurannya seperti itu, kondisi existingnya. Kemudian dari hasil analisis ternyata dimensinya perlu diperbesar agar storage-nya lebih besar. Jadi ini new dam-nya seperti ini. Oke, ini ada drilling technologies dan mining technologies untuk melakukan upgrade dams under operation. Oke, itu yang pertama mengenai climate change. Untuk yang kedua adalah mengenai disaster, yaitu earthquakes. Karena di Jepang adalah mungkin negara yang sangat rentan atau vulnerable terhadap gempa bumi. Mungkin beda dengan di Indonesia yang hanya beberapa daerah saja kayak gitu. That's why earthquakes menjadi salah satu sorotan utama Jepang dalam membangun infrastruktur keairan, apalagi bendungan yang besar. Oke, ini beberapa contoh major earthquakes, kejadian gempa yang telah terjadi di Jepang. Ada the Kanto earthquake, Hyogo Kenanbu earthquakes, dan the Pacific Coast of Tohoku earthquake. Intinya adalah mereka aware bahwa ini gempa akan terjadi tiap tahunnya, dan bagaimana mereka bisa mengkonstruksi. Setelah mengkonstruksi, mereka bisa melakukan kayak maintenance, pemeliharaan agar usianya bisa sesuai dengan usia rencana meskipun terjadi gempa. That's why ketika perencanaan bendungan, pasti earthquake engineers atau earthquake expert menjadi bagian utama dari perencanaan bendungan. Ini merupakan daerah-daerah anticipated large scale earthquakes di Jepang. Ini daerah-daerahnya itu hampir seluruh wilayah Jepang memiliki daerah-daerah tersebut. Nah, ini flow of earthquake resistant verification. Jadi ini bedanya dengan apa yang telah kita lakukan di tugas-tugas sebelumnya. Jadi untuk flow of earthquake resistant verification, kita awalnya mulai, kemudian choose seismic motion, kita cek jenis gempa apa yang terjadi di daerah tersebut, kemudian verify dam body. Ya kan, verify dam body untuk ukuran dimensinya seperti apa. Kalau misalnya oke, berarti kita lanjut, kita melakukan analisis linear alignment dynamic analysis. Kalau misalnya safety factor-nya lebih dari 1, berarti oke, selesai. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kita perlu melakukan non-linear dynamic analysis, di mana kita perlu mengecek function of dam, fungsi dari bendungan, dan reservoir waduknya itu agar sustain.
Oke, kalau misalnya udah oke, berarti sudah selesai. Kalau misalnya enggak, perlu namanya reinforcement atau repair. Jadi perlu diperbaiki bendungannya. Nah, untuk linear alignment dynamic analysis yang pertama ini, ada juga beberapa stepnya, yaitu verify ancillary facilities, di mana perlu memilih beberapa struktur seperti pintu, gate piers, dan yang lain-lain. Kemudian dilakukan analisis linear dynamic. Kemudian seperti factornya, kalau misalnya lebih dari satu berarti udah oke. Oke, jadi untuk second evaluation, yang di sini ya, second evaluation ini, itu nanti ada gravity dam, itu dianalisisnya adalah cracks pada concrete, pada beton. Untuk arch dam itu three dimensional dynamic analysis, untuk rockfill dam itu analyze slip deformation of dam body. Kemudian ada Artfill Dam, itu dynamic effective stress analysis taking liquefaction into account, dan analyze slip deformation of dam body. Jadi ini beberapa faktor untuk kayak penilaian atau aspek komponen yang perlu diperhatikan ketika melakukan non-linear dynamic analysis. Kalau misalnya udah oke, berarti desain bendungan yang ada sekarang sudah aman terhadap gempa itu. Kan kemarin-kemarin kita menganalisisnya tanpa ada perhitungan gempa. Jadi kurang lebih kalau misalnya nanti ada perhitungan gempa, kurang lebih alurnya akan seperti itu. Nah, untuk pemodelannya sebenarnya sama, menggunakan beberapa supporting tools, software-software pendukung. Salah satunya adalah yang kalian gunakan untuk analisis tugas-tugas kemarin pakai GeoStudio. Kayak gitu. Jadi untuk concrete gravity dam, concrete dam, rockfill dam, earthfill dam, semua bisa dimodelkan dengan GeoStudio. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Hal ini sama dengan model yang telah kalian lakukan. Oke, bentuknya akan seperti ini. Ini dengan model software lain ya. Tapi kalau misalnya kalian kurang lebih ya bentuknya kurang lebih seperti ini kan untuk safety factor-nya. Oke, kita membahas masalah likuifaksi. Kenapa itu penting? Liquefaction itu bisa membuat before an earthquake itu kan bentuknya kan seperti ini kan tanahnya. Itu sand particle sama pore waternya itu kan seperti ini. Tapi dengan adanya likuifaksi during earthquake, jadi ketika ada gempa bumi terjadi likuifaksi itu kan tanahnya bergetar kan. Nah itu campuran antara air, pore water sama sand particles itu sangat tidak beraturan. Sehingga setelah gempa itu akan terjadi kayak land subsidence. Terjadinya penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Sehingga itu juga akan berpengaruh pada bendungan, yang bendungannya mungkin didesainnya sekian dan sekian bisa menampung ketinggian air sekian, ternyata ketika ada likuifaksi itu sangat berbahaya buat tubuh bendungan. Dissipate-nya itu bisa mempercepat sipit sehingga mempercepat kegagalan bendungan. That's why itu juga bisa menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Oke. Next, kurang lebih akan seperti ini untuk verification of earthquake resistant of field dam. Ini sebenarnya pemodelan juga, cuman ini kita nggak bahas di mata kuliah ini karena ini lebih banyak ke masalah geoteknik characteristics. Tapi kurang lebih kalau dimodelkan adalah sama seperti yang kalian kerjain kemarin. Nah ini contoh model dam yang kurang lebih juga harusnya kalian familiar. Bendungannya seperti ini. Ini widening of embankment. Jadi ini kayak damnya awalnya itu yang coklat ini loh. Coklat ini, kemudian dilebarin warna merah ini. Jadi this is a method of widening embankment to reinforce the existing dam body and prevent water leakage. Jadi untuk mempertahankan kestabilan tubuh bendungan dan menghindari adanya leakage, kebocoran air di tubuh bendungan. Oke, jadi untuk in order to select the most suitable design, highly accurate survey analysis are indispensable. Jadi untuk menganalisis dimensi ini kita perlu melakukan survei terlebih dahulu dan mengambil data sekunder yang appropriate atau yang paling up to date sekarang. Oke, ini beberapa contoh view dari dam, Miyooshi Dam. Ini beberapa strukturnya. Saya pikir kalian juga udah paham ini bentuknya seperti apa, material tubuh bendungannya itu kayak gimana dan lain-lain. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini kalau didetailkan. Cuman ini harusnya dibahas di mata kuliah lain di bagian kayak plumbing dan sejenisnya. Oke.
Oke, kita udah bahas masalah climate change yang pertama, yang kedua adalah masalah disaster tentang gempa. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana Jepang melakukan inovasi untuk operation and maintenance untuk melawan egging atau penuaan istilahnya, penuaan bendungan. Jadi mereka menggunakan teknologi yang namanya unmanned aerial vehicle mana ya ini UAV, unmanned aerial vehicle atau yang biasa disebut drone. Oke, tadi saya sebut masalah presensi episode 5 ini adalah liquefaction. Liquefaction pakai yang versi bahasa Inggris ya, liquefaction. Bukan likuifaksi, liquefaction. Oke. Oke, kita lanjut materi yang terakhir ini. Bagaimana mereka melawan kayak istilahnya egging, penuaan. Mereka menggunakan innovation technology for operation and maintenance, menggunakan drone. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk manajemen keamanan sistem bendungan itu bisa dilakukan setelah beberapa periode seperti daily management itu melakukan manajemennya secara harian, itu patrol and check performed by dam operators. Biasanya ada operator bendungan yang mengecek secara daily atau harian. Kemudian ada periodical inspection, itu biasanya 3 tahun sekali melakukan inspeksi secara keseluruhan dengan mengundang para experts, entah itu expert bendungan, expert hidrologi, expert geoteknik, dan lain-lain. Kemudian overall inspection itu lebih ke seluruh desain bendungan yang ada di DAS itu. Dan itu dilakukan selama kurang lebih sekitar 30 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk bagaimana memanajemen safety dari bendungan. Ini merupakan bagian juga untuk mengecek bagaimana inspeksi dan maintenance atau patrol and checks yang dilakukan oleh dam operators secara daily maupun yang lain-lain. Oke, nah untuk patrol yang daily management itu bisa dilakukan secara daily, monthly, yearly secara reguler. Ada juga yang extraordinary inspection. Jadi kalau misalnya ada earthquakes, gempa, banjir itu biasanya langsung dilakukan inspeksi secara mendadak. Oke, intinya kurang lebih seperti ini kalau digambar sebagai siklus ya, checks and inspection system of dams, ada periodical inspection dan lain-lain. Kurang lebih tadi penjelasannya sama dengan penjelasan di slide sebelumnya, tapi digambar akan seperti ini. Oke, jadi ini outline of overall inspection dams. Jadi beberapa ada outline yang bisa menjadi panduan. Sebenarnya kalau kita melakukan inspeksi dam, kita tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kita ada classification of components and setting of management levels. Kemudian ada inspection plan, itu biasanya hearing opinions dan bagaimana saran dari experts yang diundang terhadap bendungan yang ada sekarang. Habis itu basic inspection, additional inspection, habis itu soundness evaluation of dam civil engineering structure, formulation of maintenance policy, dan yang terakhir adalah organization of the results of overall inspection of dams. Oke, jadi bentuk model operation and maintenance menggunakan drone itu kurang lebih seperti ini, di mana ini kayak apa ya, BIM, Building Information Modeling, model 3D-nya dari bendungan untuk mengecek ada crack-nya enggak, ada kerusakannya enggak, atau misalnya ada kebocoran air dikarenakan seepage apa enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu contoh developing 3D model using UAV, Unmanned Aerial Vehicle atau drone. Ini bird's eye view of 3D model. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita untuk melakukan atau mengembangkan crack map and database, kita melakukan survei, kemudian shoot pictures, create development view, extract different spot, dan develop crack map. Jadi ini ada metodenya sendiri untuk melakukan constructing the model di software. Oke, jadi yang pertama develop by overlapping development view and deformation data, contains historical data of crack width, leakage, observed free lime, dan exfoliation, dan yang terakhir coloring different events in different colors makes easy to analyze cause of deformation. Jadi kalau kita lihat kuning-kuning ini sebenarnya adalah tanda di mana sih permasalahan yang nanti ada di bendungan itu, di tubuh bendungan. Kan kita nggak mungkin kalau misalnya manual kan agak lama gitu kan, karena kita harus naik ke
ketinggian ini, dan seterusnya, sehingga akan membutuhkan waktu lama atau sangat time consuming. Kalau misalnya menggunakan ini, kita bisa langsung cek semuanya dengan real time seperti itu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kita bisa langsung ngecek, oh di bagian sini, di ketinggian ini, langsung kita tahu titik koordinatnya, baru kita ke sana. Jadi that's why Japan mendevelop ini dikarenakan mereka punya banyak bendungan dan pasti mereka punya kewajiban untuk melakukan maintenance setiap tahunnya, kayak gitu. Oke, kurang lebih user interface-nya akan seperti ini. Oke, jadi bendungan seperti ini. Jadi ada particle size distribution. Dia juga bisa menganalisis bagaimana bentuk tanah materialnya tiap-tiap ketinggian ini, tiap-tiap lapisan. Ini particle size ya, distribution. Jadi harusnya udah pernah kalian dapetin di mekanika tanah. Bagaimana ukuran partikel butiran masing-masing lapisan seperti itu. Oke, untuk menganalisis atau memperkuat stabilitas bendungan, kita bisa menggunakan ground anchor. Jadi kalau misalnya ada tebing yang itu sangat rentan untuk terdeformasi atau terjadi longsor, maka kita gunakan ground anchor untuk memperkuat stabilitasnya. Oke, challenge-nya adalah untuk memasang anchor ini adalah high and steep slope. Jadi tebingnya sangat curam seperti itu. Kemudian wide range area, jadi sangat banyak yang perlu kita pasangi ground anchor ini. Kemudian reservoir fluctuation. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan pemasangannya itu di area koordinat ini misalnya, ternyata itu pada jam-jam tertentu airnya naik. Jadi kita sangat susah untuk memasang di situ. Jadi kurang lebih tantangannya seperti itu. Kemudian tantangan yang lain adalah itu lebih bahaya, laborious, kita menggunakan atau perlu banyak pekerja, dan time constraint itu sangat lama. Kemudian untuk situationnya, only visual observation from remote place dan almost no individual inspection for each anchor. Oke, jadi untuk setelah dipasang anchor ini, kan itu banyak ya. Misalnya kan anchornya misalnya nggak hanya di hilir paling bawah kan, tapi juga pasti ada di bagian atas, bagian samping, dan itu akan sangat susah sekali untuk dilakukan inspeksi secara individu per orang kayak gitu. Sehingga looking over to the current state of ground anchors for appropriate maintenance. Jadi bagaimana cara menginspeksi ground anchor ini agar terinspeksi dengan baik per detail tanpa ada yang terlewat seperti itu, maka digunakanlah UAV ini, Unmanned Aerial Vehicle atau drone. Ini making visual inspection efficient and establishing methodology for primary screening. Oke, jadi ini bisa untuk melakukan analisis tadi. Kita bisa tahu nih, oh ini ada suatu permasalahan di titik ini, sehingga lebih gampang seperti itu. Tapi yang paling susah adalah mendevelop modelnya di awal. Kalau udah ada modelnya, itu bisa digunakan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, dan lebih efisien juga. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu kondisi ini semua, kan nggak mungkin satu-satu kan? Mungkin satu-satu, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi only visible area when the inspection. Nah, dengan adanya ini, drone ini, kita bisa lihat semuanya ini, kondisinya seperti apa. Kurang lebih nanti akan dapat data seperti ini, recording from-nya, anchor di sini, dan seterusnya. Habis itu ada juga application of ICT for further efficient and effective operation and management, trial introduction of new information management technology. Jadi kita bisa melakukan real-time monitoring kondisi dari gempa yang ada di sana, kondisi seperti apa. Kalau misalnya ada gempa, kita bisa ngecek langsung. Real-time monitoring and information management of power generation and pump facilities. Jadi kita bisa juga ngecek fasilitas pompanya seperti apa. Mungkin power generation mau dihidupin buat pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas seberapa itu bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol juga adalah gate control system. Jadi kita bisa tahu atau bisa secara real time membuka menutup bendungan tanpa secara manual. Jadi sudah like automatically gitu. Habis itu ada support maintenance and defect response from remote location. Jadi misalnya kita bisa kayak maintenance itu dari lokasi yang jauh gitu loh, nggak harus datang ke bendungannya. Jadi ini remote office, jadi misalnya kantornya jauh dari bendungan itu masih bisa dilakukan. Jadi misalnya kita bekerja sama atau pihak bendungan bekerja sama dengan lab, tapi labnya ini kayak jauh dari lokasi bendungan, itu sangat memungkinkan kayak gitu. Nah,
Untuk summary-nya, ini slide terakhir ya, mengenai inovasi operation and maintenance untuk bendungan yang ada di Jepang ini. In recent years, Japan's basic policy on water resource development has shifted from dam construction to dam renovation. Jadi mereka sudah berganti dari konstruksi bendungan ke renovasi bendungan. Jadi bagaimana mereka memelihara bendungan. Kemudian ada risk related to dam operation and maintenance safety. Jadi resiko-resiko yang berkaitan dengan operation and maintenance dan keamanan bendungan itu ada 3 yang tadi kita bahas mengenai climate change, seperti adanya banjir, kemudian ada natural disaster seperti gempa, dan aging facilities of the dam. Jadi kepenuaan. Jadi itu akan meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk tadi ya masalah climate change, untuk mengatasinya, untuk menurunkan risiko banjir, dilakukan review the capacity allocation of dams and extending discharge facilities. Jadi melakukan penambahan dimensi bendungan atau penambahan discharge facilities, penambahan outlet agar airnya bisa cepat keluar dari waduk ke hilir kalau misalnya ada hujan lebat kayak gitu. Nah, untuk yang challenge atau resiko yang berhubungan dengan disaster seperti gempa seperti itu, dilakukan reinforcing the dam body. Jadi memperkuat tubuh bendungan dengan beberapa skenario, kemudian dimodelkan. Kemudian yang terakhir, JWA is promoting the introduction of new technologies related to dam construction and operation and maintenance. Jadi diperkenalkan metode yang baru seperti drone tadi untuk melakukan operation and maintenance. Sebenarnya juga bisa sih konstruksi, cuman lebih banyak tadi penjelasannya menggunakan drone itu untuk operation and maintenance agar setiap detail yang ada di tubuh bendungan bisa terlihat dengan baik kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk teknologi untuk operation and maintenance di Jepang untuk maintain atau memelihara fasilitas bendungan. Oke, kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Akan kita bahas masalah review jurnal mengenai analisis bendungan dan yang related terkait dengan analisis bendungan seperti safety factor, kemudian pemodelan, dan lain-lain. Setelah itu untuk yang final task-nya, untuk yang presentasi sama report nanti akan diinstruksikan mungkin sebelum UAS kali ya. Oke, nanti bisa dibahas lebih lanjut nanti ketika pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu pertemuan yang bisa kita bahas dan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.